Halo, perkenalkan nama saya Supriyanto dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak bumi dan bangunan secara lengkap. Oke, yang pertama yaitu apa definisi PBB? PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi atau tanah dan bangunan seperti rumah, gedung, pabrik, dan lain-lain. Dan pajak ini bersifat tahunan. Tujuannya digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik seperti sekolah, jalan, dan rumah sakit. Dasar hukum adanya pajak PBB yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan oleh pemerintah pusat melalui DJP PBB 3. Jadi PBB itu pembayarannya dilakukan dalam 1 tahun sekali untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik. Objek dan subjek pajak untuk PBB ada yaitu 1. Tanah kosong atau terbangun dan bangunan. Untuk subjek pajaknya adalah orang atau badan yang memiliki hak atas tanah atau bangunan atau memperoleh manfaat darinya, misalnya penyewa dalam jangka panjang. Yang tidak kena PBB adalah tanah dan bangunan milik pemerintah atau Pemda, tempat ibadah, sekolah, panti asuhan, atau fasilitas non-komersial. Cara menghitung PBB. Yang pertama adalah NJOP atau nilai jual objek pajak. Yang kedua, NJO PTKP, nilai jual objek tidak kena pajak, bagian dari NJOP yang tidak kena pajak, misalnya 15 juta. Tarif pajak untuk PBB 0,5% atau 0,3%. Untuk rumus dasar PBB terutang yaitu NJOP dikurangi NJO PTKP dikali tarif pajak. NJOP adalah nilai pasar tanah atau bangunan yang ditetapkan pemerintah setiap tahun. NJOP TKP adalah bagian NJOP yang tidak dikenakan pajak. Tarif pajak adalah 0,5% untuk PBB perdesaan atau perkotaan dan 0,3% untuk PBB sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. Studi kasus untuk PBB rumah tinggal yaitu dengan nama Bapak Andi memiliki rumah yang di Jakarta dengan NJOP tanah 700 juta dan NJOP bangunan 400 juta dan NJOP TKP di Jakarta yaitu adalah 20 juta. Maka perhitungannya adalah total NJOP 1,1 miliar, NJOP kena pajak yaitu 1 miliar 80 juta. Maka PBB terutang 0,5% kali 1 miliar 80 juta dan didapatkan 5.400.000. Bagi catatan, jika telat bayar akan dikenakan denda 2% per bulan, maksimal 24%. Studi kasus yang kedua yaitu PBB untuk kebun sawit. Ada 3 lapisan yaitu NJOP, NJOP PTKP, dan PBB. PT Hijau Lestari memiliki kebun sawit di Kalimantan dengan NJOP tanah 2 miliar dan NJOP bangunan 500 juta. NJOP TKP sektor perkebunan yaitu 30 juta. Total NJOP adalah 2,5 miliar dan NJOP kena pajak yaitu 2 miliar 470 juta. Maka PBB terutang adalah 0,3% kali 2 miliar 470 juta yaitu didapatkan 7.410. Untuk cara bayar PBB sangat mudah yaitu yang pertama cek PBB, surat cek SPPT PBB, surat pemberitahuan perhitungan pajak dikirim ke alamat email atau cek online. 2. Tempat pembayaran bisa lewat bank atau kantor pos maupun bayar via online. Pembayaran bisa secara online lewat dompet digital dari link aja atau Dana. SPPT dikirim ke alamat pemilik, bisa cek online via sistem informasi pajak daerah atau aplikasi e-PBB di website atau Pemda setempat. Tempat pembayaran di bank, kantor pos, atau secara online. Mengapa PBB itu penting?
Yang pertama, PBD digunakan untuk sebagai sumber dana pembangunan, yaitu membangun fasilitas umum seperti jalan, sekolah, dan puskesmas. Yang kedua, sebagai keadilan sosial. Semakin mahal properti Anda, semakin besar kontribusi Anda untuk masyarakat. Yang ketiga, kepatuhan hukum. Tidak bayar PBB bisa berujung pada sita aset atau denda. Tips untuk masyarakat. Yang pertama adalah cek alamat. Pastikan alamat di SPPT sesuai dengan lokasi properti. Yang kedua, bayar tepat waktu. Hindari denda dengan bayar tepat waktu. Yang ketiga, laporkan kesalahan. Laporkan kesalahan NJOP ke kantor pajak daerah jika nilai NJOP tidak sesuai. Pastikan alamat SPPT sesuai dengan lokasi properti, bayar tepat waktu, dan laporkan kesalahan NJOP ke kantor pajak daerah jika nilai tidak sesuai. Manfaat PPP secara nyata. Yang pertama adalah dalam konteks pembangunan infrastruktur di mana dana dari PPP, contoh di Desa Sukamaju, digunakan untuk membangun jalan aspal sepanjang 20 meter. Yang kedua, pendidikan, yaitu merehabilitasi SD negeri yang rusak. Yang ketiga, dalam konteks kesehatan, menyediakan ambulans gratis untuk warga. Sebagai penutup, dengan membayar PPP, kita turut membangun Indonesia secara adil dan merata. Setiap rupiah yang dibayarkan akan kembali ke masyarakat dalam bentuk fasilitas umum yang lebih baik. Ayo jadi warga yang bijak dengan taat pajak.